Saya akan jelaskan sekarang skema dari antena Sigma 4 50 MHz atau 6 meter band, atau biasa dibilang terkenal dengan magic band. Kita langsung saja mulai untuk menghitung panjang pecutnya. Saya menghitung panjang pecutnya ini adalah 1 lambda atau 6 meter ya, karena ini 6 meter band. Tapi setelah saya coba-coba eksperimen panjang pendek, akhirnya ditemukan panjang yang setelah saya hitung berdasarkan eksperimen saya itu adalah total sepanjang 676 cm, lebih besar sedikit dari 1 lambda yang harusnya 6 meter. Jadi panjang keseluruhan dari tepat konektor di sini ya, konektor sini, ketika kita lihat nih garis ini, hingga sampai di pucuk ini adalah 676 cm atau 6,76 meter. Saya membuatnya terdiri dari panjang yang paling ukuran yang paling bawah itu adalah 1 inch, yang kedua 7/8 inch, 6/8 inch, 5/8 inch, 4/8 inch, dan 3/8 inch. Buat teman-teman yang suka bereksperimen, ini bebas saja mau bikin berapa jenis aluminium ukurannya. Kalau yang saya buat ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau teman-teman mau bikin 4 saja boleh, disesuaikan saja. Yang penting total keseluruhannya menurut hitungan saya adalah 676 cm. Untuk panjang, sekarang kita menghitung bracket untuk tempat dudukan vertikal, aluminium vertikal atau kumisnya ya, kita bisa bilang. Itu panjangnya ya, saya ukur itu dari sebelah kiri sini sampai ke ujung kiri adalah 16 cm ya, 16 cm. Demikian juga yang ini sampai ke sini 16 cm. Ini yang lebar 2 cm ya, aluminium pipih. Jangan lupa ya, di ujung-ujung sini harus dibersihkan ya, kulit aluminiumnya itu diamplas supaya aluminium pipih ini dengan aluminium bulat yang 3/8 ini connect. Semua yang namanya sambungan-sambungan harus diamplas sehingga bisa saling berhubungan, koneksi. Nanti masing-masing koneksi ini bisa dilihat di multimeter ya, itu. Lalu untuk panjang kumisnya yang 4 ini, oke, ini sudutnya adalah 90 derajat ya, karena ini ada 4 segi 4, jadi masing-masing sudut 90 derajat. Panjang kumisnya itu adalah 150 cm atau 1,5 meter. Ukuran aluminiumnya dipergunakan 3/8. Ini cukup satu saja, cukup 1 3/8, nggak usah ada 2 karena cukup dengan 1 batang saja. Demikian ada 4 ya, ini 1, ini 2 150 cm, ini 3 150 cm, ini keempat 150 cm. Untuk garis tengah atau diagonal itu adalah panjangnya, saya tulis di sini 47,8 cm garis tengahnya ya, yang ujung dari ujung. Nanti karena seperti tadi nanti di gambar ini adalah tidak dari titik tengah sini, tapi dari ujung sini, plus lagi tambah dudukannya, mungkin bisa diatur ukurannya berapa ini untuk mendapatkan jari-jari. Tapi yang penting adalah ujung ke ujung sini garis tengah aja lah, 47,8. Sementara untuk lingkarannya ini yang lebarnya 2 cm itu adalah 150 cm juga. Saya ambil juga dari 1/4 lambda dari 6 meter adalah 150 cm. Selanjutnya adalah kita akan membahas untuk gamma match. Ini dia gamma match.
Panjang gamma match ini dengan ukuran 5/8 itu adalah 37 cm berdasarkan eksperimen yang telah saya buat. Dari berbagai macam panjang didapatkan, menurut saya ukuran yang saya tetapkan adalah 37 cm. Untuk gamma rod panjang keseluruhan adalah 41 cm ya. Untuk panjang yang di luar gamma rod ini, yang di luar ya, dari ujung 5/8 ini yang keluar sampai di sini saya dapatkan adalah panjangnya 33 cm dari sini sampai 33 cm. Sementara yang di dalamnya adalah 8 cm ukuran 3/8 ya. Ya, jadi ini 8 cm yang di dalam, yang luarnya 33 cm, panjang keseluruhan 3/8 adalah 41 cm. Bahan yang saya pergunakan adalah ini dia, aluminium seperti ini ya, ini contoh saja. Ya, jadi kalau kita lihat di bagian bawah sini, ini ya, ini ada ini dia, plastik ini nih, untuk menjadi isolator supaya gamma rod dan gamma match tidak ketemu. Ini seperti masuk ke sini ya. Nah, ini dia tidak ketemu nih. Ya, kita lihat dari sini. Tidak ketemu. Jadi dia tidak boleh connect antara gamma rod dengan gamma match. Jadi kita pasang ini seperti ini. Plastiknya ini sudah dibolongin. Ya, tadi sudah saya sampaikan nih, kalau nggak salah 500 rupiah nih di Pasar Kenari, di toko alat listrik. Nah, ini kita masukkan dari ujung sini. Ini dia, kita masukkan. Nah, ini kan udah enteng aja tuh. Masuk lancar. Jadi kalau tadi 8 cm kira-kira segini ya, ini dia. Kita taruh di sini kira-kira ini dia. Jadi lihat, seperti kita lihat di bagian dalam ini tidak ketemu ya. Positif negatifnya nih tidak ketemu karena sudah dibatasi oleh isolator ini, plastik ini nih. Jadi tidak ketemu dia. Ini dia. Jadi ini 5/8 ya, yang ini 3/8. Sementara yang di bagian bawahnya ini ya, kita sudah tutup ini, kita kasih lubang. Maksudnya apa? Biar air nanti yang masuk dari ujung sini. Jadi kalau kita lupa menutup ujung 3/8 nya ini, gamma rodnya ini, air akan keluar dari sini dan akan keluar langsung dari belakangnya. Kan tadi sudah kita lihat fisiknya, keluar dari sini air. Karena di ujung sana lubangnya. Jadi keluar air menetes di sini. Jadi seperti ini ya, ini lubang. Ini contoh aja tadi ya. Jadi air akan keluar terus bau. Jadi kita nggak usah takut lagi ada air di dalam gamma rod atau ada air di dalam gamma match atau ada air di dalam gamma rod. Ya, ini dia. Itu dia. Ya, sangat sederhana sekali. Ketimbang yang lalu saya masih menggunakan selang, agak sulit. Itu untuk gamma match dan gamma rod. Lalu hasil yang didapatkan dari hasil eksperimen saya adalah, pada saya sengaja menitiknya adalah di frekuensi 50.985 atau ya 51 MHz tadi, tapi nggak apa-apa, beda sedikit aja di 50 MHz. 0.985 MHz itu didapatkan SWR adalah 1:1.00 ya, dengan impedansinya adalah 49,9 ohm. Hasil eksperimen saya juga sebetulnya memang lebih baik impedansi itu tidak pas di 50 ohm atau tidak lebih dari 50 ohm. Sebaiknya kurang dari 50 ohm. Ini eksperimen aja. Karena disinilah yang paling besar nanti didapatkan logaritma magnitude-nya itu adalah minus 46,8 dBi ya, desibel. Ini karena ini bahan-bahannya juga ya barang-bahan yang bukan baru dan bukan bagus, campuran, ada bahan dari aluminium yang biasa-biasa aja, ada aluminium yang bagus. Jadi hanya dapat di maksimum di log max-nya adalah minus 46.
Ini kalau bahannya bagus, saya pernah coba bahan yang bekas tapi masih bagus, itu bisa sampai minus 69, di maksimum minus 70 lock mag-nya ini. Artinya apa? Power yang tertahan di antena itu sudah tidak ada lagi, loss semuanya, mancar ke antena. Ya, jadi antena ini tidak ada lagi hambatannya karena dia sudah mendapatkan minus 70. Totally power loss-nya itu hampir tidak ada lagi sama sekali. Jadi power yang ada di radio mancar keluar semua kalau didapatkan minus 70. Tapi ini minus 46 sudah juga cukup bagus. Ya, lebih besar lagi lebih bagus, mendekati 70 lebih bagus lagi. Untuk frekuensi ini sengaja saya titikkan di 50.985. Kenapa? Karena di Magic Band ini bekerjanya cukup lebar juga. Kalau untuk voice yang di bawah 50 MHz itu mereka bekerja di 50.200 sampai 50.300 itu untuk voice SSB di USB ya, upper sideband. Untuk data mereka menggunakan FT8 itu bekerjanya di 50.300 ke atas, mungkin sampai 400 saya kurang tahu, tapi tepatnya mereka bekerja di FT8 di 50.313 MHz di FT8. Mereka banyak main di situ. Demikian juga untuk voice di atas 51 MHz itu mereka menggunakan FM ya di 51.200 ke atas. Mereka menggunakan voice tapi di FM mode. Kalau tadi di 50.200 di upper sideband mode, kalau di 50.200 ke atas di FM mode. Ini belum saya coba karena memang hanya buat eksperimen saja, dan ini memang tidak cocok untuk DX ya, long distance call, karena ini antena vertikal. Antena vertikal ini memang secocok-cocoknya lokalan lah, untuk di intra negara kita sendiri aja. Kalau mau bagus akan lebih baik dibikin antena horizontal. Jadi horizontal, kalau ini kan vertikal ya. Horizontal ini nanti coba lain waktu akan dicoba antena horizontal. Jadi itu saja penjelasan untuk skema antena Sigma 50 MHz 6 meter band atau orang bilang Magic Band. Ini sudah sangat bagus sekali ya untuk lokalan. Jadi siapapun yang sudah mempunyai call sign yang memenuhi syarat untuk menggunakan frekuensi 50 MHz bisa mencobanya. Ya, ini antena untuk lokal bagus sekali ini. Jadi itu saja penjelasan eksperimen antena Sigma untuk 50 MHz. Lain waktu nanti kita coba lagi antena yang berbeda. Habis ini akan kita lihat fisik dari antena yang dimaksud, supaya kita lebih jelasnya kita nanti lihat akan bentuk antenanya seperti apa. Kita lihat antena sekarang. Inilah hasil yang maksimum bisa didapatkan untuk antena Sigma 4 di frekuensi 50 MHz atau 6 meter band atau di Magic Band. Ini kalau ini kita lihat di frekuensi kerjanya di sini adanya di 50.985 MHz dengan log mag minus 44 atau 45.27 dBi. Ini log mag-nya adalah di channel 0 ya. Jadi ditransmit, jadi bukan di channel 1 yang untuk RX atau receive. Lalu untuk SWR-nya adalah di 1.01 1.00 serta impedansnya di 49,9, hampir 50 ohm dengan 6,37 atau 6,40 nanofarad. Jadi sudah bagus untuk frekuensi kerjanya, hanya tinggal dirapikan saja antenanya. Kalau kita geser ini kita lihat berapa di frekuensi yang disetting di paling berapa
berapa. Ini kita lihat di paling bawah di settingnya di 49500 MHz ya, itu SWR nya adalah 1.53 dengan log max nya minus 13 di 49.5 MHz. Lalu coba kita geser lagi di frekuensi atasnya, ini di frekuensi 52.03, itu SWR 1,4 dan log max nya minus 14, sudah makin besar, makin kecil lossless powernya. Lalu kita geser lagi ke paling ujung di 55 poin berapa ini, kita lihat 55 MHz, 55 MHz, log max nya minus 10, SWR nya 1,87. Sementara untuk impedance-nya 93, jadi sudah kurang bagus ya, tapi memang sudah terlalu jauh memang dari frekuensi center yang dibuat di tadi. Kita geser dulu di frekuensi yang saya ambil itu adalah 50985 dengan channel 0 log max minus 46. Harusnya bisa lebih besar lagi, tapi kelihatannya sudah sulit. Tapi ini sudah cukup bagus ya, karena sudah di atas minus 30. Sementara impedance sudah hampir sempurna, 49,6. SWR 1.00, 1:000 ya, di channel 0 semua, jadi tidak ada yang di channel 1 RX, ini semuanya untuk transmit. Oke, jadi itu saja untuk pengecekan SWR nya. Sementara kalau kita lihat di sini, baik, sekarang akan kita perlihatkan bentuk fisik dari antena Sigma 4 untuk bekerja di frekuensi 50 MHz atau di 6 meter band, atau orang biasa bilang di magic band. Ini antena vertikal yang khusus saya buat dalam eksperimen ini. Apakah bisa? Ternyata bisa dibuat dengan baik. Sekarang kita akan perlihatkan dulu awalnya dari konektornya. Ini konektor ya, kita buat. Saya buat ini biasa dari ini di ya, pakai skun, ini skun di timah ya, kita lihat ini. Nah, ini dibaut, kalau dari belakang akan kelihatan ini ya. Wah, ketutup ya dari samping. Dari samping kelihatan ya, ini deh skunnya. Skun disolder ke tengah, ke positif, lalu dibaut. Untuk gamma matchnya saya tidak yang tidak dipipihkan lagi, jadi sudah dibulatkan saja. Jadi di sini bolong tuh, bisa masuk ya. Jadi udah tidak digepengkan lagi ya ini. Jadi di separuh aja dibuang, separuh aja ditinggalkan, ini dijepit. Maknanya apa? Adalah supaya air juga bisa langsung keluar ke bawah sini ya. Ini bolong ke atas. Itu dia. Ini positifnya ini dia. Kita mundur dikit ya, kalau lebih jauh seperti ini.
kumisnya ada, kalian ada saya bikin 4 karena bracketnya bikin sendiri, kalau dibikin 3 susah, itu harus 120 derajat, jadi saya bikin 90 derajat jadi 4 supaya mudah bikin bracketnya. Ini 1 2 sana 3, sini 4. Ini kumis atau rod, gamma rod dari antena Sigma ini. Untuk bracketnya kalau bisa dijelaskan adalah ya ini dia. Ini kalau kita lihat ya, ini pipa aluminium PP ya, lebarnya 2 cm. Ini menjepit, saling menjepit ya, saling menjepit kumis. Yang ke atas vertikal, saling menjepit supaya mendapatkan massa yang bagus. Ya ini dia, saling menjepit. Ini paling luar kumisnya, tengahnya bracket yang pipih, kumisnya lagi, lalu ini bracket yang pipih yang di luar, di skrup depan tembus. Ada 4 ya, ini dia. Ini juga dihubungkan ke sana. Ini sudutnya adalah 90 derajat ke sini, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Sama posisinya yang ini, yang sana juga, yang sana sama. Sementara untuk pegangan konektor saya menggunakan bekas Sigma, bekas Delta Loop 2 meteran ya, yang udah patah ini. Kalau kita lihat ini sambungannya. Nah, ini dia. Sudah patah di sini. Ini dia. Dia sudah patah. Jadi dibaut aja nih ke bodinya. Ya. Untuk membuat dudukan konektor. Ya, itu dia. Ini menarik nih, membuat seperti ini sederhana aja. Ini panjangnya nanti kita ukur ya, kalau nggak salah ini disamakan dengan panjangnya standarnya Delta Loop yang 3 kumis ke atas. Ini saya samakan aja panjangnya dari sini, nanti kita ukur ya dari sini sampai ke sana. Jadi panjangnya langsung saya ukur berapa nih. Nanti akan dilihat bisa dilihat di skemanya. Lalu ini karena pakai aluminium sisa, jadi nggak masalah. Ini ada sambungan di sini karena kurang cukup panjang pipanya. Ya, ini ada sambungan. Ini 1 in, ini 1/4, sambung lagi 1 in. Karena 1/4-nya kurang panjang, jadi disambung. Nggak masalah, yang penting ini sambungan yang atas dengan yang bawah itu bagus, jadi tidak ada korosi di sini. Kita harus bersihkan di dalamnya ya, di dalamnya ini. Lalu yang dibeli hanya ini aja nih, sorting barnya nih, supaya gampang. Sebenarnya ada bikinan ya, tapi agak susah digeser-geser turun naiknya. Jadi beli aja ini, seharga 40.000 di Jakarta ini. Yang lainnya bikin. Sementara yang atas kita lihat untuk lingkarannya. Ya sama. Untuk yang lingkarannya ya, ini dipotong juga 2 ya, ini dipotong 2 ini, jadi dia masuk ke dalam begini. Kumis yang vertikal ini masuk ke dalam ini. Kalau kita lihat dari samping ya, ini sebagai contoh, kita lihat ya, ini
Ini ya, ini kumis yang dipotong dua ini menjepit lingkaran ini nih. Itu baut, terus dikasih lagi yang pipihnya ini buat tatakannya isolator yang menghubungkan ke pecut sini. Jadi ini pakai aluminium pipih juga. Ini aluminium pipih bisa diukur bebas ya, berapa panjangnya disesuaikan dengan panjangnya lingkaran ya. Ini juga ditekuk lagi ke bawah. Ya, ini ditekuk ke bawah, ditekuk ke bawah, ini ditekuk ke bawah, lalu dijepit aja sama klem ini. Klem. Jadi simple sekali nih. Bikinnya gampang sekali nih. Ini aluminium pipi ditekuk ke bawah, ini buat isolator supaya tidak connect antara lingkaran dengan kumis yang ke bawah. Isolatornya nanti akan saya kasih lihat contohnya. Ini dijepit aja, beres. Jadi untuk isolatornya ini menggunakan ini dia. Kalau Anda lihat, ini dia gantungan atau hanger baju. Jadi ini yang diambil ya, ini atas bawah diambil separuh. Ini panjangnya sekitar 20 cm atau 25 cm ini. Ini diambil separuh, dipotong, diambil sana, diambil sini, diambil sini. Jadi cuma 15.000 ini hanger. Murah kan, 15.000 bisa dipakai nih buat isolator ini. Keras lagi nih. Ini keras sekali nih. Apa plastiknya nih. Ini kayaknya sih nggak bakal patah lah dijemur di atas ini. Mungkin bisa tahan 5 tahunan barangkali ya, nggak tahu juga. Tapi kalau lihat dari fisiknya keras sekali nih. Ya, bisa dipakai ini. Isolator ini. Itu dia. Ya. Ini aluminium pipi ya, yang lebarnya 2 cm. Itu dia. Itu kalau kita lihat ke atas, pecutnya ke atas ya. Itu di belakangnya ada kelihatan, itu ada delta loop untuk 27 MC. Sementara ini yang di depannya ini adalah dua delta loop untuk 2 meteran yang sudah ditambah pembalik fase yang hitam ini ke atas. Ini sudah ada videonya, bisa dilihat nanti di videonya cara pembuatannya untuk yang 2 meteran ya. Jadi kita lihat fisiknya ya, itu dia, udah. Untuk isolator dari Gamma Rode ini ya ke Gamma Match ini saya menggunakan ini ya. Kelihatan ini dia. Nanti kita lihat detailnya ada di apa. Ini dia. Nih. Ini ya plastiknya nih. Jadi seperti ini. Jadi dia bagus, simple ya, nggak pakai selang-selang lagi. Saya udah dapatkan, tapi saya nggak tahu namanya apa ini. Ini kalau nggak salah 500 satu ini. Saya beli di apa namanya peralatan listrik di itu belinya di Kenari Mas kalau nggak salah nih, di Kenari Mas. Bukan di Kenari Mas, di Kenari pasar Kenarinya itu, toko-toko listrik. Ini bisa dipakai ya. Nah, nanti tengahnya dibolongin supaya dia bisa tembus ke sini. Pas ini ukurannya ke 3/8, masuk ke 5/8 di bawah. Ini dia. Wah, simple sekali nih. Waktu kemarin menggunakan selang agak susah, mesti dilem-lem. Ini nggak perlu dilem, udah dia nempel ketat di situ ya, tinggal kita geser-geser, sederhana. Ini pun juga bisa dibikin buat tutup di atas ya. Nih seperti ini, pas nih saya tutup. Nah, itu dia. Nah, sudah tertutup.
Tapi ini pun nggak ditutup nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena di bawahnya tadi kan di 5/8 sudah bolong, jadi nggak ada hambatan lagi. Jadi kalau air masuk dari sini ya tinggal plong ke bawah sana aja. Itu. Tapi kalau untuk pemanis ya bolehlah dipasang di sini untuk apa namanya? Untuk amarotnya lihat cantik gitu ya. Ini kan tadi sudah dilihat ya. Ini bolong. Bolong. Ini dia. Nih, udah dipotong ya tuh. Jadi udah air sudah keluar sini gampang. Oke, jadi sudah cukup jelas membuat antena ini. Skemanya sudah dijelaskan di depan ya. Nanti detailnya bisa dipertanyakan di komen. Itu saja yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman semua membuat Sigma 4 untuk 6 meter band atau orang bilang magic band. Selamat siang.